Selamat berjumpa kembali di channel MC Rock Yetno dalam kisah kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa, pada khususnya Nusantara pada umumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan narasi dari saudara Yuswantoro tentang siasat Jayakatwang hancurkan Singasari lewat serangan dua arah dan bunuh Kertanegara saat pesta terlarang. Namun sebelumnya, mohon dengan amat lagi sangat agar pirsawan yang budiman sudi memberikan support berupa like, komen, dan subscribe, serta apabila pembacaan narasi ini bermanfaat, kirimkan kepada teman-teman pirsawan sekalian. Di tengah pesta minum minuman keras, Raja Kertanegara tak sadar pasukan Jayakatwang telah memasuki keratonnya di pusat kerajaan Singasari. Dengan mudah pasukan gelang-gelang yang merupakan bagian dari kebangkitan kerajaan Kediri membunuh Kertanegara. Kertanegara naik tahta sebagai raja kelima Singasari, menggantikan ayahnya Wisnuwardana. Dia akhirnya menjadi raja terakhir dari kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok tersebut. Singasari didirikan Ken Arok usai menghabisi Raja Kediri Kertajaya. Kematian memilukan Kertanegara di dalam istananya sendiri tersebut tak lepas dari siasat jitu Jayakatwang yang kala itu memimpin gelang-gelang. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang menyerang Singasari dari dua arah. Pada awalnya, Jayakatwang mengirimkan pasukan kecil dari sisi utara yang dipimpin Jaran Guyang. Ingin pemberontakan Jayakatwang meluas, Kertanegara mengirimkan pasukan yang dipimpin menantunya Raden Wijaya. Menurut Ribut Darmosutopo dalam tulisan yang berjudul Sejarah Perkembangan Majapahit dan termuat dalam 700 tahun Majapahit, sebuah bunga rampai, disebutkan Raden Wijaya menghadang pasukan Jayakatwang bersama para panglima yang memiliki pengalaman dalam perang. Para panglima yang turut serta menghadang pasukan Jayakatwang antara lain Banyak Kapuk, Ranggalawe, Pedang, Sora, Dangdi, Gajah Panggon, Nambi yang merupakan anak Arya Wiraraja, Pateng, dan Wirot. Saat Raden Wijaya dapat memporak-porandakan pasukan Jayakatwang di sisi utara Singasari, ternyata pasukan
yang lebih besar datang menyerang dari sisi selatan dan langsung masuk ke jantung kerajaan Singasari. Pusat kerajaan yang tidak terjaga dengan mudah ditaklukkan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah selatan. Pasukan yang dipimpin Patih Mahisa Mandarang langsung masuk mengobrak-abrik istana, membunuh Raja Kertanegara. Raja Kertanegara disebut sedang pesta minum-minum saat pasukan Jayakatwang datang menyerang ke dalam istana. Namun negara Kertagama menyebut Raja Kertanegara sedang melakukan ritual keagamaan. Strategi serangan dari dua arah dan dilakukan pada saat yang tepat tersebut dilakukan Jayakatwang berkat saran dari Arya Wiraraja yang saat itu sudah digeser oleh Raja Kertanegara menjadi Bupati Sumenep. Diduga pergeseran menjadi Bupati Sumenep tersebut memicu rasa sakit hati Arya Wiraraja terhadap Raja Kertanegara. Arya Wiraraja yang mengetahui kondisi Singasari sedang kosong karena sebagian besar pasukannya melakukan penyerangan ke Melayu, meminta Jayakatwang membagi pasukannya menjadi dua, satu sebagai pengecoh dan satu kekuatan besar untuk memukul. Pemberontakan dan perang penuh darah dalam perebutan kekuasaan antara Singasari dengan Kediri tersebut sebenarnya terjadi antar keluarga dan kerabat kerajaan. Secara silsilah, Kertanegara merupakan kakak dari Turuk Bali yang merupakan istri Jayakatwang. Sementara di pasukan Raden Wijaya ada Nambi yang merupakan anak Arya Wiraraja. Selain itu, Raja Kertanegara yang sudah mencium gelagat perlawanan dari Jayakatwang mencoba meredamnya dengan menikahkan putrinya dengan putra Jayakatwang, Ardaraja. Namun strategi itu tak berjalan mulus dan Jayakatwang yang kala itu menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang tetap melakukan pemberontakan hingga menewaskan Raja Kertanegara. Ardaraja yang saat terjadi serangan pasukan Jayakatwang sedang berada dalam pasukan Raden Wijaya, akhirnya turut berkhianat kepada Kertanegara yang tak lain merupakan mertuanya sendiri. Dia lebih memilih ikut pasukan ayahnya sendiri. Kematian Raja Kertanegara membuat Singasari runtuh. Jayakatwang akhirnya naik tahta menjadi Raja Kediri. Jayakatwang menyimpan dendam kesumat terhadap Singasari karena Raja Kediri Kertajaya yang merupakan leluhur Jayakatwang tewas dibunuh Ken Arok.
Ribut Darmo Sutopo menyebutkan bahwa menurut prasasti Mula Malurung tahun 1177 Saka, Wisnuwardana menikah dengan Naraya Waning Hyeng, putri pamannya. Dari pernikahan itu memiliki anak Kertanegara, Naraya Mudaja, dan Turubali diperistri Jayakatwa. Hubungan Raden Wijaya dengan Singasari juga sangat dekat. Saat Singasari dipimpin ayah Wisnuwardana, Ranggawungi Mahisa Cempaka memberikan dukungan penuh kepada Ranggawungi. Mahisa Cempaka memiliki anak bernama Lembutal. Lembutal memiliki anak Raden Wijaya. Saat Singasari telah ditaklukkan oleh Jayakatwang, datang pasukan Mongol yang hendak menyerang Singasari. Kedatangan pasukan Mongol ini dimanfaatkan Raden Wijaya menjadi kekuatan untuk menyerang balik Kediri. Serangan balik dari Raden Wijaya yang memanfaatkan pasukan Mongol tersebut mampu menaklukkan Jayakatwa. Kerajaan Kadiri yang baru saja dibangkitkan Jayakatwang melalui perang besar melawan Singasari akhirnya pupus kembali. Sementara Raden Wijaya dengan para panglimanya balik menyerang pasukan Mongol yang telah kelelahan berperang melawan pasukan Kadiri. Pasukan Mongol akhirnya lari tunggang langgang dan Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit lalu naik tahta menjadi raja pertama. Demikian pembacaan narasi ini. Semoga semakin menambah rasa cinta kita terhadap para leluhur, terutama kisah-kisah adiluhung kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan Nusantara. Semoga menambah pundi-pundi pengetahuan kita.